Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengenalkan bagaimana menggunakan fungsi Network Days pada program Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi Network Days ini sendiri adalah untuk menghitung hari kerja yang dipotong dengan weekend. Adapun weekendnya ini adalah 2 hari kerja serta dipotong dengan hari libur kalau kita tentukan ya. Nah, fungsi ini berguna untuk menghitung hari kerja terkait dengan absensi karyawan maupun mungkin dengan sistem penggajian. Seperti itu ya teman-teman. Adapun untuk sinteksnya yaitu sama dengan network days, kemudian buka kurung, argumen yang pertama yaitu starting date atau tanggal awalnya. Misalnya tanggal awal kerjanya, Terus untuk berikutnya kita masuk ke argumen kedua setelah kita pisahkan dengan titik koma atau koma yaitu end date-nya yaitu tanggal akhirnya. Dan kita pisahkan lagi dengan titik koma, kemudian argumen ketiganya yaitu holidays atau hari liburnya kalau pada masa kerja itu terdapat hari libur nasional atau hari cuti gitu. Nah, di sini langsung aja pada tabel ini kita sudah mempunyai tanggal awal dan tanggal akhir. Ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Tanggal awal ini bisa kita tentukan misalnya untuk tanggal awal kerja karyawannya. Terus tanggal akhirnya misalnya tanggal kita ngehitung gajinya seperti itu ya. Dan nanti kita akan cari hari kerjanya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk network days ini dia akan menghitung 1 minggu yang terdiri dari 7 hari ini hanya dihitung 5 hari kerja saja. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu dianggap hari libur. Nah, nanti kalau kita mau menentukan hari weekendnya, akhir pekannya itu misalnya libur di hari Minggu saja, nanti akan saya lanjutkan di fungsi yang berikut ya. Di fungsi network days, tapi nanti agak sedikit berbeda dan akan dijelaskan juga di video kali ini. Oke. Sekarang kita langsung aja. Misalnya di sini tanggal awalnya yaitu 1 Maret 2023 dan tanggal akhirnya 7 Maret 2023. Jadi dihitung 7 hari ya periodenya. Jadi kayak 1 minggu kan. Sekarang coba kita gunakan sama dengan network days. Kemudian buka kurung, starting date-nya. Start date-nya kita klik saja. Sel yang berisi tanggal awalnya, kemudian pisahkan dengan titik koma. Untuk end date-nya kita klik saja pada sel yang berisi tanggal akhirnya. Kemudian kalau tidak ada hari libur, misalnya langsung aja kita enter. Maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk 7 hari ini fungsi network days akan menghitung 5 hari kerja saja. Jadi 2 hari sisanya dianggap hari weekend ya, atau akhir pekan di mana tidak kerja atau libur. Nah, sekarang kita berlanjut ke kasus yang kedua. Misalnya kita ingin menghitung periode 1 bulan dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023. Berarti 1 bulan. Dan seperti kita ketahui, biasanya nih kalau bulan Agustus pasti ada minimal lah ada 1 hari libur nasional, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 17 Agustus 2023. Berarti ada 1 hari libur pada bulan Agustus. Caranya gimana? Kita gunakan sama dengan network days. Network days di sini kita pilih saja, kalau sudah muncul tekan tombol tab, kemudian kita klik saja start date-nya di sel yang berisi tanggal awal, pisahkan dengan titik koma. Pada argumen kedua end date-nya yaitu tanggal akhirnya kita klik. Terus kita titik koma, di sini ada holidays kan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023. Kita lihat pada tabel sebelah kanan, di bulan Agustus ada hari kemerdekaan. Kita klik saja di sel yang ini, yang terdapat tanggal 17 Agustus 2023. Kemudian kita enter saja, maka nanti dia akan menghitung ya hari kerja selama periode 1 bulan ini, yaitu di bulan Agustus, dikurangi 1 hari libur nasional adalah sebanyak 22 hari kerja. Ingat, dia hanya menghitung 1 minggu itu hanya 5 hari kerja saja. Oke, sekarang misalnya kalau periodenya lebih dari 1 bulan. Contohnya ini kita akan menghitung
periode 3 bulan, triwulan, misalnya dari 1 Juni 2023 sampai 31 Agustus 2023. Di sini saya lihat selama periode 1 Juni sampai 31 Agustus di tahun 2023 ada 4 hari libur nasional. Di sini saya sudah ketikkan, berarti dia lebih dari 1 kan. Caranya langsung aja kita praktekkan sama dengan network days di sini. Oke, kita tekan tombol tab saja, kita klik di tanggal awalnya, kemudian titik koma, kita masukin tanggal akhirnya, kemudian titik koma. Nah, di sini karena pada periode ini terdapat 4 hari libur nasional, kita tinggal blok saja tanggal-tanggalnya, sehingga range datanya ke highlight atau ke seleksi semuanya. Sudah itu kita enter saja. Maka nanti dia akan menghitung jumlah hari kerjanya dari bulan Juni sampai akhir Agustus adalah sebanyak 62 hari kerja. Dikurangi 2 hari kerja pada setiap weekend serta hari liburnya. Nah, tadi dijelaskan bagaimana nih, misalkan kan nggak semua kantor atau perusahaan itu liburnya 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Misalnya ada juga yang liburnya cuma hari Minggu saja. Jadi hari kerjanya dalam 1 minggu itu adalah 6 hari, bukan 5 hari. Jadi kita bisa gunakan ini, rumus networkdays.intl. Nah, untuk sintaknya ini agak sedikit berbeda. Nanti dia ada satu argumen tambahan, yaitu argumen pertama start date, argumen kedua end date. Nah, ini yang membedakan pada argumen ketiga, yaitu untuk menentukan weekendnya. Nah, untuk weekendnya ini kita bisa masukkan berdasarkan ya tabel kode yang di sini. Misalnya kalau hari liburnya hanya hari Minggu saja, berarti kita bisa masukkan kode 11. Misalkan liburnya hanya hari Sabtu saja, kita masukkan di kode 17. Atau mungkin 2 hari nih dalam 1 pekan, tapi bukan Sabtu Minggu, misalnya hari Senin Selasa atau Minggu Senin saja, kita masukkan kodenya nomor 2. Atau seperti pada umumnya, misalnya pada hari Sabtu dan Minggu saja, bisa nggak perlu kita masukkan, atau kita juga masukin kode nomor 1. Oke, langsung kita praktekkan aja. Contohnya ini, kantornya ini dalam 1 pekan, itu liburnya hanya 1 hari saja, yaitu di hari Minggu saja. Sedangkan dari hari Senin sampai dengan Sabtu dia kerja atau dihitung hari kerja. Langsung aja, ini kita punya ya tanggal awal dan tanggal akhirnya sama dengan yang di atas, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai 7 Maret, berarti 1 minggu atau 1 pekan. Kita gunakan networkdays.intl ini, .intl, kita tekan saja tombol tab, kita klik saja tanggal awalnya, kemudian titik koma, kita klik lagi tanggal akhirnya, titik koma. Untuk weekendnya tadi hanya hari Minggu saja, nomor 11 ya, nomor 11, jadi kita ketikkan saja kode 11, baru kita titik koma. Kalau tidak ada hari libur pada 1 pekan tersebut, berarti kita langsung enter saja. Maka seperti teman-teman lihat ya, beda yang di atas kan tadi pakai network days 5 hari kerja saja, sedangkan pada networkdays.intl dia akan menghitung 6 hari kerja saja, karena tadi kita sudah masukin untuk kode weekendnya yaitu 11, jadi hanya libur di hari Minggu saja, atau hari akhir pekannya hanya hari Minggu saja. Sekarang kita coba lagi untuk menghitung yang 1 bulan ini dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2023. Caranya sama, kita ketikkan network days intl, terus kita tekan saja tombol tab, starting date-nya kita klik pada tanggal awal, kemudian titik koma, end date-nya kita klik pada tanggal akhir, titik koma, weekend-nya misalnya hari Jumat saja nih ya, contohnya hanya hari Jumat, berarti kita ketikkan aja angka 16. Oke, kode 16 di sini. Titik koma, holidays-nya kalau di bulan Agustus biasanya ada hari kemerdekaan yang jatuh tiap tanggal 17 Agustus. Kita klik saja di sini, 17 Agustus 2023 yang berada di sel H9. Kemudian kita tutup kurung, enter, maka dia akan menghitung jumlah hari kerja selama periode bulan Agustus
di mana pada satu pekan itu terdapat 6 hari kerja adalah sebanyak 26 hari kerja. Sekarang kita coba lagi untuk rentang waktu 3 bulan dari 1 Juni sampai 31 Agustus 2023 yang terdapat 4 hari libur nasional ya. Langsung aja kita gunakan sama dengan networkdays.intl, kita pilih di sini, tekan tombol tab, starting date-nya kita klik di tanggal awal, kemudian titik koma, kita masuk ke tanggal akhir, kita klik titik koma untuk weekend-nya. Contohnya kita mau masukin tadi hanya hari Minggu saja, berarti kita ketikkan kode 11 di sini ya, Sunday only, kemudian titik koma. Tadi dalam periode 1 Juni sampai 31 Agustus ada 4 hari libur nasional, tinggal kita blok saja tanggal yang menjadi hari libur nasional ya, sudah menjadi range data, kemudian kita enter saja. Maka dia akan menghitung ya jumlah hari kerjanya sebanyak 75 hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, contoh dan bagaimana cara menggunakan fungsi network days maupun fungsi network days.intl pada program Microsoft Excel. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga teman-teman paham dan semoga video ini bermanfaat, dan jumpa lagi di video-video mendatang. Bye!